Shalom, selamat Natal semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga luar biasa dan penuh sukacita ya. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama merayakan Natal PMK Eva Unpad tahun 2020. Meskipun kita beribadah secara online, semoga hal ini tidak menghalangi kita semua untuk tetap memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan kelahiran-Mu. Walaupun kami dibatasi dengan jarak, tetapi tidak menghilangkan semangat kami untuk tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah acara ini juga ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar nama-Mu dapat dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, ampunilah juga segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Bethlehem, kota Raja Daud, Kristus telah lahir. Hendaknya kita nyatakan ucapan syukur atas karyanya dengan memberikan ungkapan persembahan diri kita kepadanya. Mari kita siarkan kabar baik dengan sukacita atas kelahiran Sang Juru Selamat dengan menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Masih ada sukacita? Yang terberkati dan bersukacita hari ini boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita tahu saat Yesus akan lahir ke dunia ini, para gembala berkumpul di Bethlehem untuk merayakan peristiwa yang kudus itu.
Orang-orang Majus membawa persembahan mereka kepada Tuhan Yesus dan para malaikat memuji-muji pada malam lahirnya Sang Juru Selamat. Dan kita di sini berkumpul untuk merayakan pemberian kasih Allah yang menakjubkan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Mari kita memuji dalam harapan, sukacita, damai sejahtera, dan kasih dengan menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Wow, pujian yang sangat-sangat energik sekali. Saya yakin teman-teman semua di sini sudah penuh sekali nih sukacitanya. Kita mau menyanyikan kembali satu lagu pujian yang mengingatkan kita pada saat Tuhan Yesus akan lahir ke dunia. Pada malam itu, semua orang menantikan kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat.
Semua orang menantikan janji Allah kepada manusia bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda dan ia akan menamakannya Immanuel, Allah menyertai kita. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini karena telah lahir bagi kita Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Marilah sama-sama kita angkat pujian dan menyanyikan lagu The First Noel. The first Noel, the angels did say, was the sun that was step high in fields as they lay, in fields where they on a cold winter's night, the dark so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Love incarnate, love divine, star and angel gave sign. Bow to bear on bended knee, the Savior of humanity. Unto us a child is born, He is so reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God
Shalom semuanya. Apa kabar teman-teman? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik. Dan juga kita semua tetap yakin dan percaya kita punya Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, kurang lebih 9 bulan ini kita menjalani situasi yang benar-benar tidak kita duga sebelumnya. Dimana mungkin teman-teman di awal tahun 2020 ini sudah merencanakan banyak hal. Tetapi ya sekali lagi kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Tapi firman Tuhan katakan biarlah keputusan Tuhanlah yang harus terlaksana. Bahkan seringnya Tuhan akan menggagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencananya Tuhan. Di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. 9 bulan ini kurang lebih kita juga diajarkan oleh Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin selama ini pegangan sukacita kita atau pegangan kebahagiaan kita letakkan kepada pengakuan misalnya dari orang lain, atau kita letakkan kepada keadaan. Dengan situasi ini kita benar-benar diajar oleh Tuhan, ya, dilatih oleh Tuhan untuk cuma jadikan Tuhan satu-satunya alasan kita bersukacita. Dan juga melalui keadaan 9 bulan ini, ya kita melewati pandemi ini, akhirnya kita juga bisa melihat bahwa keadaan itu labil. Keadaan bisa berubah-ubah. Orang di sekitar kita pun bisa berubah-ubah. Dan cuma Tuhan adalah Tuhan yang stabil. Keadaan orang labil, bisa berubah-ubah. Tetapi puji Tuhan kita punya Tuhan yang stabil. Bukti nyata kestabilan Tuhan adalah Tuhan nyatakan melalui penyertaannya di dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita sedang merayakan perayaan Natal. Ya, nggak kerasa teman-teman ya. Kayaknya setahun ini cepat banget. Kayaknya merayakan Natal kayak baru kemarin banget sih. Sekarang tiba-tiba perayaan Natal udah kita langsungkan. Ya, sudah sebentar lagi kita juga sudah mau mengakhiri tahun 2020. Kita nggak rasa. Tapi mari kita belajar satu hal hari ini melalui momentum merayakan perayaan Natal. Tadi firman Tuhan berkata bahwa seorang anak akan lahir, ya, di dalam Yesaya 7 ayat 14, dan dia akan dinamakan Immanuel. Ya, itu di perjanjian lama. Dan itu relate dengan perjanjian baru, di mana di dalam Matius 1 ayat 23 juga berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Dalam Yesaya itu baru nubuatan bahwa nanti akan ada seorang anak, ya, yang akan lahir dan dia akan dinamakan Immanuel. Dan tergenapilah nubuatan itu di dalam Matius, di mana dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, sesungguhnya sebenarnya hadiah terbesar buat kita umat manusia adalah bukan terjawabnya doa kita atau terkabulnya permintaan kita kepada Tuhan. Tetapi sejatinya hadiah terbesar buat umat manusia adalah ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ketika Tuhan memberikan penyertaannya kepada kita. Ya, puji Tuhan kita semua merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang tadi saya bilang, ini adalah hadiah terbesar buat dunia. Kenapa saya bilang hadiah terbesar buat dunia? Karena melalui penyertaan Tuhan, hanya melalui Tuhan saja kita benar-benar bisa kuat ketika kita hidup di dalam dunia ini. Firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Ya, jadi damai sejahtera itu hanya bisa kita peroleh ketika kita bersama dengan Tuhan. Ya, banyak kita ingin doing for God, tetapi kita lupa untuk being with God. Ya, padahal kekuatan kita untuk doing for God, untuk melakukan banyak untuk Tuhan, kita temukan ketika kita bersama dengan Tuhan, being with God. Ya, firman Tuhan tadi katakan, kita akan beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya selama kita hidup di dunia, kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita adalah hadiah terbesar buat kita. Tapi hari ini saya mau bahas satu hal. Ada hadiah yang tersembunyi di balik penyertaan Tuhan. Di balik kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Mari saudara kita buka firman Tuhan kembali. Di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Ya, di balik penyertaan Tuhan ada hadiah yang tersembunyi yang Tuhan siapkan buat kita. Apa itu? Saya akan ambil di kalimat pertama, di kata-kata pertama ketika dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 6 bahwa namanya disebutkan orang. Ya, Yesus lahir ke dunia dan namanya disebut oleh orang penasihat ajaib. Mari kita bahas tentang penasihat ajaib. Kebanyakan orang senang dengan yang namanya Raja Damai. Ya, itu yang keempat. Yang ketiga dikatakan Bapa yang kekal. Dia Tuhan yang baik. Kita senang dengan menyebut dia sebagai Bapa yang sangat baik. Dan gak salah dengan itu. Memang dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang kekal, dia adalah Raja Damai. Dan dia juga adalah Tuhan yang perkasa. Allah yang perkasa. Ya, kita percaya dia adalah Tuhan yang mengerjakan banyak hal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita senang mendeklarasikan bahwa dia adalah Tuhan sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, sebagai Raja Damai. Tetapi bagaimana dengan penasihat yang ajaib? Inilah hadiah yang tersembunyi di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kehadiran Tuhan buat kita semua yang ada di dunia, yaitu dia sebagai penasihat ajaib. Saudara, ketika kita misalnya mau ke suatu tujuan, ya, dan kita nggak ngerti ke sana, kita belum pernah ke sana, tentu kita akan mencari orang lain yang sudah mengetahui jalan ke tujuan itu. Ya, dan kemudian kita pasti akan tanya ke orang itu, gimana ke sana? Kita harus naik apa? Lewat mana? Berapa ongkosnya? Ada jalan-jalan yang harus dihindari nggak sih? Ya, kenapa kita bertanya itu? Karena kita nggak tahu, kita belum pernah ke tempat itu. Dan kita harus cari orang yang sudah mengetahui tempat itu. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau Tuhan yang menyediakan masa depan buat kita, mustahil masa depan kita biasa saja. Sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar, Tuhan pasti menyiapkan masa depan yang luar biasa. Itu kan yang kenapa iblis mau kita binasa. Iblis mau kita binasa karena iblis tahu masa depan kita sangat luar biasa. Dan sebagai Tuhan yang luar biasa, dia pasti menyiapkan masa depan yang luar biasa buat kita. Dan kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk sampai kepada masa depan yang luar biasa itu, mustahil kita akan ke sana. Makanya kita perlu berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus. Sebagai apa? Penasihat ajaib.
Kalau tadi kita nggak tahu ke suatu tujuan, ke jalan tertentu yang kita belum pernah ke sana, kita pasti akan tanya. Ya, kita perlu diberikan arahan. Kita lewat mana, jalan mana yang perlu kita hindari, ada baiknya kita pergi jam berapa, kita perlu arahan. Demikian juga untuk sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan siapkan buat kita butuh penasihat ajaib. Kita harus dengarkan Tuhan. Ya, tapi seringnya sebagai orang percaya kadang kita hanya mau didengar saja. Padahal sebagai orang percaya yang kita butuhkan bukan hanya didengar. Tetapi yang kita butuhkan adalah mendengar. Kalau cuma sekedar cerita kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar kita. Tetapi kalau kita mau berubah, kita yang harus dengar Tuhan. Kenapa? Karena di balik nasihat Tuhan, di balik perintah Tuhan, semuanya diberikan untuk kita supaya kita sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Makanya inilah hadiah tersembunyi yang Tuhan siapkan buat kita. Di balik nasihatnya, di balik perintahnya, semuanya diberikan untuk kita, untuk menuntun kita sampai kepada tujuan Tuhan. Ya teman-teman, saudara semua sudah merayakan Natal sudah berapa kali? Ya, jangan sampai momentum ini kita lewatkan kembali. Ya, kita harus mengerti makna di balik kehadiran Tuhan Yesus ke dunia. Ya, Dia sebagai Raja Damai, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Tapi ingat, Dia adalah penasihat yang ajaib. Artinya, di balik perintahnya, setiap perintah dari Tuhan akan menuntun kita sampai kepada tujuan Tuhan. Makanya, belajarlah untuk mencintai perintah Tuhan. Kalau kita udah anti dengan perintah Tuhan, kita nggak mungkin sampai kepada tujuan Tuhan. Ya. Dan dalam perintah Tuhan, selalu juga disertai yang namanya didikan dari Tuhan. Nasihat Tuhan akan mendidik kita. Dan kita harus bersyukur kalau kita dididik Tuhan. Kenapa? Kita dibentuk atau dididik di tangan yang tepat. Kita mungkin punya trauma ya. Kita sekolah dulu mungkin punya guru yang mungkin menyakiti kita. Atau kita punya orang tua yang memang nggak sempurna ya. Selama kita berhubungan dengan orang, kita pasti akan menemukan ketidaksempurnaan. Karena namanya masih manusia, berarti masih punya kelemahan. Tetapi jangan samakan manusia dengan Tuhan. Manusia punya kelemahan, tapi Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Makanya ketika Tuhan didik kita, biarkanlah Dia mendidik kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang sempurna. Dan kita dididik di tangan yang tepat. Kalau kita mau berubah jadi lebih baik, mari punya mental mau dididik oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Hai anakku, perhatikan ini baik-baik teman-teman. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Artinya waktu Tuhan katakan kita sudah dijadikan anaknya, berarti sebagai anak yang dikasihinya. Tuhan pasti akan mendidik kita. Tuhan pasti akan menasihati kita. Karena didikan atau nasihat adalah bentuk dari sebuah cinta. Cinta tanpa didikan bukanlah cinta. Ya, itu namanya pembiaran. Namanya pembiaran berarti bukan cinta. Makanya harus ada yang namanya teguran, didikan, ya nasihat dari Tuhan. Tujuannya adalah membuktikan bahwa Tuhan mencintai kita. Kenapa Tuhan mencintai kita? Kita perlu dididik, perlu dinasihati. Karena kalau kita terbawa arus oleh dunia, kita akan binasa. Makanya perlu dididik, perlu ditegur, perlu dinasihati, dikasih arahan. Supaya apa? Nggak salah jalan. Coba deh teman-teman yang tadi contohnya di awal lagi. Ketika kita nggak tahu jalan ke suatu tempat, kita salah pilih orang untuk tanya. Ya, kita tanya ke orang yang nggak pernah ke sana juga, kita bisa salah jalan, kita bisa tersesat. Kita perlu tanya orang yang sudah tahu jalan ke sana.
Makanya di dalam Tuhan juga untuk kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu mendengar Tuhan. Kita perlu ditegur oleh Tuhan. Kita perlu dinasihati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Ayub 5 ayat 17 juga berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Teman-teman berbahagia ketika ditegur Allah? Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan menasihati kita, berbahagialah. Kenapa kita harus berbahagia ketika Tuhan menegur, mendidik kita? Karena Tuhan lagi selamatkan kita. Maka tadi saya juga bilang di awal, ada tidaknya Tuhan dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Di balik tidaknya Tuhan ada Ia yang lebih baik. Tuhan selamatkan kita ketika kita minta sesuatu yang mungkin ketika itu dikabulkan, itu membahayakan kita. Tetapi Tuhan harus gagalkan rencana kita. Untuk apa? Untuk membuat berhasil rencana Tuhan. Kenapa? Karena Dia sebagai Bapa yang kekal. Dia merindukan kita sampai kepada tujuan yang sudah Dia siapkan. Ibrani 12 ayat yang kelima sampai ke-6 bilang begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sekali lagi saya ingatkan. Ketika Tuhan jadikan kita anak, Tuhan pasti akan didik kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang baik. Yang Tuhan janjikan sebagai Bapa yang baik bukan hanya penyertaan, tapi juga didikan. Ingat, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Di balik penyertaannya, sebagai Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, ada didikan di dalamnya. Ada didikan di dalam penyertaan Tuhan untuk kita yang diakuinya sebagai anak. Nah, kalau teman-teman kita semua pelajari, ketika Tuhan menggunakan kata anak, waktu Tuhan jadikan kita sebagai anaknya, kata yang dipakai adalah huios, yang memiliki arti anak yang sah. Kita ini bukan anak yang sembarangan. Kita semua ketika Tuhan jadikan anak, kita adalah anak yang sah. Bahkan firman Tuhan juga katakan, Tuhan berikan kepada kita roh anak. Dan oleh roh itu, kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Panggilan yang sama. Ungkapan yang sama yang Tuhan Yesus sampaikan ketika dia di Taman Getsemani. Ya Aba, ya Bapa. Kalau boleh jauh ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Perkataan yang sama bisa kita gunakan kepada Tuhan kita sebagai Bapa. Yaitu apa? Ya Aba, ya Bapa. Karena memang waktu Tuhan jadikan kita anaknya, kita adalah anak yang sah. Tapi sekali lagi, sebagai Bapa yang baik, yang Dia jaminkan dalam kehidupan kita, bukan hanya penyertaan, tetapi juga apa? Didikan. Makanya hadiah yang tersembunyi di balik kehadiran Tuhan ke dunia adalah didikan dari Tuhan, adalah nasihat dari Tuhan. Dan harusnya kita bersyukur. Karena tanpa itu mustahil kita akan sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan tutup dengan satu kisah ini. Ada sebuah kisah yang sangat menarik yang menggambarkan bagaimana kehidupan kita ketika kita tidak mendengar Tuhan, ketika kita tidak mentaati Tuhan, dan juga sebaliknya ketika kita mendengar Tuhan dan juga mentaati Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kembali. Di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, banyak orang berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Tetapi yang Tuhan mau garis bawahi kepada kita, yang Tuhan inginkan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah
Bukan sekedar berkata Tuhan, Tuhan. Tetapi kita harus mulai bergerak melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena gini, definisi orang bertuhan adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita bukan sekedar percaya ada Tuhan, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau cuma sekedar percaya ada Tuhan, iblis juga lakukan. Di Yakobus dikatakan bahwa iblis percaya Tuhan ada. Dan dia gemetar. Sebagai orang percaya tentu kita bukan sekedar percaya ada Tuhan. Tetapi kita percaya kepada Tuhan. Perbedaannya di mana? Kalau percaya ada Tuhan, kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita percaya ada penyertaannya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau percaya kepada Tuhan, artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan apa? Melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya lanjutkan ayat yang ke-47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Perhatikan polanya. Ya, ini menurut saya pola perubahan hidup orang percaya. Ya. Yang pertama apa? Datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan. Ingat, tadi saya bilang di awal, jangan sekedar mau dengar, belajar mendengar. Tetapi bukan sekedar mendengar. Apa dilanjutkan di situ? Dan melakukannya. Datang, dengar, taat. Datang, dengar, taat. Kalau kita mau berubah, lakukan ini. Kalau kita mau sampai kepada janjinya Tuhan, lakukan ini. Datang kepada Tuhan, dengarkan Tuhan dan apa? Taati Tuhan. Kemudian Tuhan menggambarkan tentang perumpamaan ini. Ayat yang ke-48. Dikatakan sebelumnya di ayat yang ke-47. Aku akan menyamakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya. Datang, dengar, taat. Ini perbedaannya. Ya. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu apa? Ketika orang mentaati Tuhan, dia membangun rumahnya di atas batu. Tetapi ketika kita memilih untuk tidak mentaati Tuhan sebagai penasihat yang ajaib, kita membangun rumah di atas pasir. Ini persamanya. Dua-duanya sama-sama kena masalah. Dua-duanya sama-sama kena badai, kena banjir. Tetapi ada yang kuat, ada yang gak kuat. Yang kuat karena taat, yang gak kuat karena gak taat. Artinya, makanya tadi saya bilang, ada hadiah tersembunyi yang Tuhan siapkan buat kita. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Raja damai, Allah yang perkasa, dia juga adalah penasihat yang ajaib. Waktu dia berikan nasihat, waktu dia berikan perintah kepada kita, dan ketika kita mentaatinya di dalam dunia, masalah apapun terjadi dalam kehidupan kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena kita taat. Karena taat akan buat kita kuat. Makanya teman-teman, jangan lewatkan momen yang indah ini untuk kita kembali renungkan. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia sebagai apa? Penasihat yang ajaib. Ya, dia sebagai Allah yang perkasa, dia Raja damai, Bapa yang kekal. Ya, jangan lupakan ada didikan dari Tuhan. Ini adalah hadiah tersembunyi yang Tuhan siapkan buat kita, yaitu nasihatnya, perintahnya, didikan dari Tuhan. Mari belajar mencintai kembali perintah Tuhan. Belajar mencintai didikan Tuhan. Belajar mencintai nasihat dari Tuhan. Karena setiap nasihat yang ada akan menuntun kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, teman-teman.
So, saya berdoa kita semua tetap yakin dan percaya apapun situasi yang sedang kita hadapi. Mungkin teman-teman hari ini mulai memikirkan seperti apa ya masa depanku nanti. Gue akan kerja di mana ya? Siapa pasangan hidup gue? Teman-teman, letakkanlah kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu ke dalam Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ya, ketika teman-teman datang, teman-teman akan mendengarkan Tuhan. Tuhan akan jaminkan ada masa depan yang begitu indah, masa depan yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Kemudian teman-teman akan belajar mentaati Tuhan. Ya, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan seringnya muncul dalam kehidupan kita karena kita membayangkan masa depan tanpa Tuhan di dalamnya. Teman-teman sadari benar, Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Tuhan yang menjamin bahwa penyertanya ada di masa depan kita. Bahkan jauh sebelum masalah ada dalam kehidupan kita, jawabannya sudah ada. Siapa jawabannya? Tuhan. Jadi di masa depan kita, Dia sudah ada di sana, menantikan kita. Bagian kita saat ini, kita harus mulai melatih diri kita untuk terus datang kepada Tuhan. Kenapa? Di dalam dunia kita pasti akan mengalami begitu banyak penderitaan. Kita akan mengalami pencobaan. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Ketahuilah, aku sudah mengalahkan dunia. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan, kita nggak stop di situ. Kita mau belajar mendengarkan Tuhan. Kemudian kita akan belajar mentaati Tuhan. Karena waktu kita taat, kita kuat. Inilah hadiah yang tersembunyi yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa? Nasihat, didikan dari Tuhan. Yang akan membawa kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan doa. Dan juga kita nanti akan berdoa syafaat. Dan kemudian saya akan langsung tutup dengan doa berkat. Saya berdoa ketika kita berdoa nanti teman-teman, buka hatimu. Ya, bertobat. Ya, pertobatan itu bukan hanya satu momen saja. Mungkin 5 tahun lalu, 6 tahun lalu ketika kamu datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Enggak. Bertobat itu setiap hari. Bukan hanya satu momen saja. Setiap hari kita harus bertobat. Bertobat karena ada begitu banyak pikiran-pikiran jahat, perasaan-perasaan yang keliru dalam perasaan kita, dalam diri kita. Yang perlu kita bawa terus kepada Tuhan. Karena kita nggak mau mendewakan perasaan. Kita mau didewasakan oleh Tuhan. Makanya kita nggak mau mendewakan perasaan kita. Kita tidak jadikan perasaan kita, pikiran kita jadi berhala kita. Kita mau taklukkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena kita mau izinkan kebenaran Tuhanlah yang bertahta. Saya berdoa ketika nanti sama-sama kita berdoa. Teman-teman buka hatimu. Ya, mulai belajar mendengar nasihatnya. Karena inilah hadiah yang paling indah yang Tuhan berikan buat kita. Karena melalui nasihatnya, didikan darinya, itu semua akan menuntun kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat setahun ini yang sudah kami lewati. Begitu banyak rintangan, begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami. Tapi kami melihat pertolongan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami merayakan kembali Tuhan hari kelahiran-Mu. Engkau sebagai Raja Damai, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Tapi juga Engkau adalah penasihat yang ajaib. Tuhan, kami mau belajar di Natal tahun ini Tuhan. Untuk belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Maafkan kami Tuhan kalau kami lebih banyak ingin didengar oleh Tuhan. Padahal yang kami butuhkan bukan sekedar didengarkan. Tapi yang kami butuhkan adalah mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Karena Tuhanlah yang sudah mengalahkan dunia. Kami harus mendengar nasihat Tuhan. Kami harus mau dididik oleh Tuhan. Kami harus mau benar-benar dibentuk oleh Tuhan. Karena hanya melalui Tuhan sajalah kami bisa sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang menyaksikan video ini. Terima kasih buat kuliah yang sudah mereka jalani Tuhan. Mungkin mereka menjalani tidak seperti biasanya mereka menjalani dengan online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan membentuk mereka.
Tuhan menjadikan mereka bejananya Tuhan. Sehingga Tuhan benar-benar bisa memproses mereka semaunya Tuhan. Tuhan memproses mereka untuk menjadikan mereka bejana indahnya Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan kalau ada rencana-rencana kami yang gagal. Kalau itu membawa kami kepada keberhasilan untuk kami capai rencanamu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di balik tidaknya Tuhan ada ya yang lebih baik. Kami berdoa juga Tuhan buat rencana mereka ke depan. Buat anak-anakmu yang punya masa depan yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan. Bangkitkan keyakinan mereka kembali. Bangkitkan kepercayaan diri mereka kembali. Bahwa mereka enggak sendirian. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka mulai berani bermimpi besar kembali. Karena mereka punya Tuhan yang besar. Berkati setiap rencana mereka Tuhan. Buat apapun yang mereka sedang rancangkan buat kedepannya. Biarlah setiap rancangan yang mereka sudah rancangkan Tuhan. Mereka kembalikan kepada Tuhan. Supaya apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itulah yang harus terlaksana. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat situasi pandemi ini Tuhan. COVID Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya bangsa ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melindungi kami. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua jajaran Tuhan sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hormati pemimpin kami. Kami percaya ini adalah pilihan Tuhan dan melalui setiap kebijakan dari pemerintah kami Tuhan. Tuhan benar-benar membawa kami menjadi negara, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan biarlah ada janji Tuhan yang digenapi di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Kami berdoa buat proteksi kesehatan buat keluarga-keluarga kami Tuhan. Yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang ada di tempat lain Tuhan. Kami percaya perlindungan tangan Tuhan nyata atas keluarga kami Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang luar biasa akan menaungi kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat perayaan Natal kali ini. Engkaulah hadiah terbesar buat kami. Dan juga nasihat-Mu lah adalah hadiah yang tersembunyi yang Tuhan siapkan buat kami. Di mana kami akan belajar mencintai nasihat-Mu. Kami akan belajar mencintai didikan-Mu. Kami akan belajar mencintai perintah-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya melalui Tuhan sajalah, hanya melalui nasihatnya Tuhan, didikan Tuhan, perintah Tuhan yang akan membawa kami sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan. Materaikan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Dalam hati dan pikiran kami. Dan buat kami menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar bergairah atau gemar mendengar firman Tuhan dan mencatat firman Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang juga bergairah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami sangat percaya Tuhan, waktu kami taat, kami akan semakin kuat. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Berkat yang bukan hanya membuat kami diberkati, tetapi berkat yang akan membuat kami menjadi berkat buat banyak orang. Angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Rahmat, kasih sayang Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati dan siap memberkati banyak orang, sama-sama kita katakan, amin.